Assalamualaikum teman-teman. Kalian lagi nonton channel nih kakak. Ini adalah channel kami bertiga. Dan sekarang kalian lagi sama aku Nisa. Klik like dan subscribe channelnya ya. Sebelumnya makasih banyak teman-teman. Oh ya, Nisa sudah pernah cerita ya di video sebelumnya. Nisa janji akan menceritakan salah satu Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Tetap nonton sampai habis ya. Menurut buku Mencintai Rasulullah 365 Hari Bersama Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar adalah sahabat Rasulullah yang setia. Saat itu Rasulullah sedang menjelaskan semua yang beliau lihat dalam Mi'raj. Mendengar cerita Rasulullah SAW, itu membuat iman orang-orang semakin tebal. Orang-orang kafir mencari-cari cara mengingkari Rasulullah. Mereka terus berusaha membuktikan apa yang dikatakan Rasulullah SAW itu salah. Dengan begitu, mereka akan bisa meremehkan beliau. Mereka lalu berkata, ada di antara kami yang sudah pernah melihat Masjid Al-Aqsa. Karena kau bilang kau sudah pernah melihatnya, katakan ada berapa pintu di masjid itu? Permintaan itu sangat memojok Rasulullah. Beliau tidak memperhatikan jumlah pintu di Masjid Al-Aqsa. Namun, apakah Allah yang Maha Tinggi akan membiarkan tamunya dalam situasi sulit? Saat itulah Allah membawa Masjid Al-Aqsa ke dalam pandangan Nabi. Dengan begitu, Rasulullah pun bisa menjelaskan pintu-pintu Masjid Al-Aqsa satu demi satu kepada orang-orang kafir, seolah sambil berbicara beliau melihatnya. Setelah mendengar penjelasan Rasulullah SAW, orang-orang kafir itu berkata, demi Allah, kau menggambarkannya dengan sempurna. Namun, mereka tetap tidak mau percaya. Lalu mereka pergi menemui Abu Bakar. Mereka langsung bertanya kepadanya, kau tahu ada masalah apa dengan temanmu itu? Dia bilang tadi malam dia pergi ke Masjid Al-Aqsa, berdoa di sana dan kembali ke Mekah. Abu Bakar menjawab, kau mendengar itu dari Muhammad sendiri? Ya, jawab orang-orang itu. Kata Abu Bakar kepada mereka, kalau dia berkata begitu, aku bersumpah demi Allah, dia mengatakan yang sebenarnya, dan kalian tidak perlu heran dengan hal ini. Setelah berkata begitu, Abu Bakar lalu pergi menemui Rasulullah. Katanya, kau selalu mengatakan yang sebenarnya. Aku ingin menyaksikan sekali lagi bahwa kau adalah utusan Allah yang Maha Kuasa. Menjawab kata-kata Abu Bakar itu, Rasulullah berkata, wahai Abu Bakar, kau adalah orang yang mempercayai sepenuhnya dan sebenar-benarnya. Engkau sidik artinya orang yang setia dan berkata benar. Sejak saat itu, sidik pun menjadi gelar bagi Abu Bakar. Orang-orang memanggilnya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar sendiri selalu bersama Rasulullah dan tidak pernah terpisah dari beliau. Di cerita yang lain, Rasulullah dan Abu Bakar dalam perjalanan ke Yasrib. Setelah meninggalkan rumah, sambil terus berdoa, Rasulullah pergi ke rumah Abu Bakar. Sepanjang malam, Abu Bakar tidak memicingkan mata menunggu Nabi. Setelah Rasulullah sampai, mereka segera keluar rumah lewat pintu belakang dan pergi meninggalkan Mekah. Abu Bakar membawa uang dan makanan untuk bekal dalam perjalanan. Mereka sudah berjalan 5 km dari Mekah. Mereka menuju pinggiran Bukit Sur.
Perlahan mereka mendaki bukit itu agar tidak meninggalkan jejak. Mereka melepas sepatu dan menentangnya. Pada malam yang gelap itu Rasulullah melewati semua kesulitan demi keimanan beliau. Malam menjelang pagi, di Bukit Sur ada sebuah gua. Rasulullah dan Abu Bakar memutuskan untuk masuk ke gua itu. Saat malam datang, mereka berencana akan melanjutkan perjalanan. Atas izin Rasulullah, Abu Bakar masuk ke dalam gua itu terlebih dahulu. Gua itu lembab. Abu Bakar meraba-raba dinding gua itu dengan tangannya. Sangat mungkin binatang berbisa seperti kalajengking atau ular bersarang di rongga-rongga gua itu. Jadi Abu Bakar pun menutup rongga-rongga gua itu dengan kain yang dirobeknya di pakaiannya sendiri. Hanya tinggal satu lubang yang tersisa saat tidak ada lagi yang bisa digunakannya untuk menutup lubang itu. Abu Bakar menjejakkan tumitnya di atasnya. Sekarang mereka sudah mempunyai tempat berlindung. Abu Bakar kemudian memanggil, "Ya Rasulullah, kau bisa masuk sekarang." Rasulullah lalu masuk ke gua itu. Abu Bakar melakukan apa saja yang bisa dilakukannya untuk membuat Rasulullah merasa nyaman. Rasulullah SAW, Abu Bakar sangat bersyukur kepada Allah. Tiba-tiba ia merasakan sakit di kakinya. Seekor ular menggigit Abu Bakar dari lubang yang ditutupnya dengan tumitnya. Ia tidak ingin membuat Rasulullah terbangun. Ia berusaha menghadapi rasa sakit itu dengan sabar, tapi rasanya sungguh tidak tertahan. Air mata mulai mengalir dari matanya. Air mata itu menetes di wajah Rasulullah seperti tetesan air hujan. Rasulullah pun terbangun dan menatap Abu Bakar dengan bingung. Beliau bertanya kepadanya, "Ada apa Abu Bakar? Apa yang terjadi denganmu?" "Ya Rasulullah," kata Abu Bakar, "kurasa seekor ular sudah menggigit kakiku." Lalu Rasulullah berkata pada Abu Bakar, "Bawa ke sini kakimu." Abu Bakar lalu menjulurkan kakinya kepada Rasulullah. Beliau kemudian mengoleskan ludah beliau di tempat gigitan ular. Tiba-tiba rasa sakit itu hilang, seolah Abu Bakar bukanlah orang yang beberapa saat lalu menangis dan sinar matahari yang pertama muncul. Rasulullah dan Abu Bakar sudah menghilang lagi untuk melanjutkan perjalanan. Wah, seru banget kan ceritanya teman-teman? Masya Allah. Kita lanjut ceritanya di video selanjutnya ya. Jangan lupa loh untuk like dan subscribe-nya untuk channel ini kakak dan bunyikan loncengnya ya untuk tahu update terbaru dari kami. Terima kasih ya yang sudah tonton dan ikuti ceritanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum.